Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat baik Bu. Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat-sehat semua anak-anakku ya. Jadi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Eh, Judul hari ini adalah rukun iman ya. Jadi sebelum kita belajar, kita ini dulu ya, membaca doa. Ibu ini ya, berikan dulu. Angkat tangan kanan, digerak-gerakkan. Angkat tangan kiri, digerak-gerakkan. Turun tangan kanan, turun tangan kiri. Duduk yang rapi, siap berdoa. Duduk yang rapi, siap berdoa. Ya, jadi kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Siapa anak-anakku yang mau pimpin doanya? Saya Bu. Ya, silahkan nak. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih doanya ya nak. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Ya Bu. Asnidar, ya hadir. Nak Latifatul Aziza, Hadir Bu. ya. Dewi, Hadir Bu. ya. Ya, jadi alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya, anak-anak hebatku. Jadi sebelum kita belajar, Ibu buat ini dulu ya, kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya, setiap Ibu masuk itu, Ibu ingatkan ya, yang mau ke kamar mandi minta izin dulu sama Ibu, dan tidak boleh mengganggu temannya. Jangan ribut ya, dengarkan penjelasan Ibu dulu. Dan kalau yang mau bertanya nanti kalau Ibu selesai menjelaskan dan Ibu persilahkan bertanya. Jadi sudah sepakat kesepakatan kelasnya anak-anakku? Sudah Bu. Iya, terima kasih. Jadi kita mulai pembelajarannya ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami rukun iman. Yang kedua, mengaplikasikan nilai-nilai rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis pentingnya rukun iman dalam membentuk karakter seorang muslim. Jadi kita lihat videonya dulu, video pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak yang ibu asli dan cintai, hari ini kita akan mempelajari salah satu pilar penting dalam agama Islam, yaitu rukun iman. Rukun iman adalah 6 Anak-anakku bisa lihat? kepercayaan dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Memahami rukun iman sangat penting karena dia menjadi Nggak fondasi dari kelihatan iman. videonya, Bu. Nggak kelihatan. Satu, iman kepada Allah. Rukun Suaranya iman tidak pertama kedengaran? adalah iman kepada Allah. Kedengaran suaranya, Bu. Oh, video ininya ya, videonya aja. Jadi kita dengarkan aja dulu ya, Nak. Allah adalah pencipta alam semesta Ya, dan Bu. segala isinya. Menjadi dasar dari semua kepercayaan kita sebagai muslim. Kita harus percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana. Dalam setiap doa dan ibadah, kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepadanya. 2, iman kepada malaikat. Selanjutnya, kita harus iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia dan selalu menjalankan perintah Allah. Contoh malaikat yang kita kenal adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kita juga meyakini bahwa ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Keyakinan ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebagai muslim, kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi petunjuk hidup dan pedoman moral yang harus kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Rasul. Kemudian, kita harus iman kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Kita harus meyakini bahwa semua Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang membawa kebenaran dan petunjuk hidup. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad adalah salah satu cara kita menunjukkan cinta dan taat kepada Allah. Iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Kita harus meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah mati dan bahwa semua manusia akan dibangkitkan untuk dihisap amal perbuatannya. Hari kiamat adalah hari pembalasan di mana setiap orang akan menerima ganjaran atau hukuman sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Keyakinan ini mendorong kita untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Iman kepada qada dan qadar. Terakhir, kita harus iman kepada qada dan qadar. Ini berarti kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Qada adalah ketetapan Allah yang bersifat umum, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang bersifat khusus untuk setiap individu. Kita harus menerima dengan ikhlas segala ketetapan Allah, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Hal ini mengajarkan kita untuk bersabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Demikianlah penjelasan tentang 6 rukun iman. Semoga kita semua bisa memahami dan mengamalkan kepercayaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa iman adalah dasar dari segala amal perbuatan kita. Iman yang kuat, insya Allah kita akan selalu berada di jalan yang benar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi itu videonya ya, Nak. Jadi siapa yang bisa menjelaskan sedikit apa isi video tadi yang didengar suaranya karena tidak kelihatan gambarnya ya? Ya, Bu. Iya. Bisa sebutkan apa kira-kira tadi tuh penjelasan video tadi? Saya, Bu. Ya, Nak Dewi. Silahkan. Rukun iman ada 6, Bu. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah,
Yang keempat nabi dan rasul, yang kelima hari akhir, dan terakhir iman kepada qada dan qadar, Bu. Ya, terima kasih, Nak. Jadi, hari ini kita belajar tentang rukun iman. Tapi hari ini kita khusus membahas ya. Jadi kita percaya bahwa ada Allah. Umat muslim wajib percaya kepada rukun iman. Rukun iman ada 6. Najah Mansa bisa baca? Bisa bantu Ibu membaca rukun iman? Snidar Ibu Guru. Iya. Tunggu giliran, Nak, ya. Iya Ibu. Rukun iman ada 6, Bu. 1, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir. Dan terakhir, iman kepada qada dan qadar, Ibu. Iya. Anak Terima pintar kasih, ini. Ibu. Iya, terima kasih juga, Nak, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang rukun iman, tapi kita khusus hari ini kita belajar tentang rukun iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya alam semesta dan seluruh isinya. Jadi kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya, ya. Siapa anak yang bisa sebutkan apa ciptaan Allah? Di antaranya ciptaan Allah apa? Gunung, Bu. Najah Mansa. Ya, burung. Apalagi? Gunung. Gunung. Iya. Lautan. Pohon Bu Guru, pohon. Ya, pohon. Iya. Jadi yang disebutkan tadi anak-anakku itu kita tidak bisa menciptakannya, hanya Allah yang bisa menciptakan. Jadi dari situ kita bisa percaya bahwa memang Allah benar-benar ada, karena kalau manusia tidak akan bisa menciptakan yang disebutkan tadi anak-anakku itu, ya. Jadi ada berbagai jenis hewan dan tumbuhan, ada juga sungai, gunung, dan lautan. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anakku nanti liburan jalan-jalan itu, kalau melihat gunung, melihat sungai, misalnya ke Tanjung Selor melihat gunung, itu bisa menambah keimanan kita, ya. Iya, jadi itu salah satu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal sama Kiai Haji Patil Abro. Iya, jadi nama Allah itu ada 99, ya. Tidak seperti kita manusia hanya satu yang diberikan sama orang tua kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 namanya. Kita lihat dulu. Yang pertama Al-Khaliq. Jadi kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang agung, ya. Nama-nama Asmaul Husna di antaranya Al-Khaliq. Artinya Allah Maha Pencipta. Ya, jadi nanti kalau ada adiknya kan lahir, bisa kita kasih nama Al-Khaliq, tapi di depannya itu pakai Abdul, ya, hamba Allah yang Maha Pencipta, supaya karena nama itu adalah doa supaya adik kita itu selalu ini selalu pintar, ya. Ya, jadi ini anak-anakku bisa lihat gambar di samping ini. Gambar apa ini, Nak?
Iya, Sapi. gambar apa ini? Bapak Sapi. Kerbau. Ibu Ayam. kerja apa bapaknya? Ya, Bebek. Marang kayu kan marang kayu. Kambing. Marang kayu sih. Iya. Ibu tanya, Marang kayu bisa sendiri nggak apa? kira-kira manusia ciptakan itu? Tidak bisa. Ya, iya, Tidak tidak bisa. bisa ya. Badan Ya, jadi hanya Allah yang Maha Pencipta. Desa pemerintah desa gitu ya. Ini nama lain Allah Subhanahu wa taala itu ada Al-Ahad. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama Kenapa nggak tinggal di Al-Ahad. marang kayu? Al-Ahad artinya Esa. Sudah Iya, pernah siapa tadi. yang bisa bantu Ibu? bisa. Baca. Iya. Iya. Saya ibu guru. Ya, silahkan Nak Dewi. Belum beristri juga. Enggak kasih lah. Zam-zam Bu Guru. Enggak kasih. Ya, Anaknya enggak kasih. iya Nak Samsan. Anaknya nggak ngasih. Ya, Nggak boleh silahkan. Oh. Allah jadi Subhanahu wa masih tahu ta'ala bapaknya juga suruh yang memiliki nama Oh, Al-Ahad. Al-Ahad Dia artinya satu fokus Esa, aja. tunggal atau itu satu. hak Kita bapak harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain di usia Allah. berapa sih bapaknya? Ya, jadi kita harus yakinnya karena Nggak terlalu makasih Nak Samsan. Ya, jadi Gua sih di mana sering dengar juga kata Al-Ahad atau kita sering Ahad di angka 50 di nama-nama apa itu? di zaman Hari itu lah. Ibu Guru. Ya, Kan gini jadinya Nah, bapak Samsan. tuh Jadi datang di rumah Ahad itu kalau kecil. kita sebagai orang Islam harus kita biasakan ya, jangan selalu Mama bilang aja kan yang minggu. ngurus. Jadi kita Jadi biar ini Ahad, kali jadi ini dalam pas kalender udah Islam besar-besar. itu, dalam nama-nama hari Ngurus. orang Islam itu kita mulai dari Ahad, artinya Biar satu fokus. satu Ahad, Yang berapa Senin, saudara? Isnin kan, Senin, Di rumah Selasa, Rabu, Terakhir. Kamis, Ah, iya. Jumat. Yang Jadi satu ada di mulai hari ini Di kita Lombok. biasakan ya bilang hari, kalau hari Minggu itu Belum kita sih. ganti hari Ahad. laki Sepakat Nak? Perempuan. Sepakat Bu. Jadi di Ya, Sumatera. Ibu lanjutkan lagi ya. Harapan baru. Waktu di Lombok, waktu mondok di Nahdlatul Ulama itu biayanya dari bapak atau Dari bapak sih. dari bapak? Biaya apa namanya? Mondok semua fasilitas Ya, sekolah itu dari jadi bapak. Tapi menerapkan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara. Coba bapak jangan Jadi ngomong yang tadi Ibu sudah jelaskan, banyak meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Yang belum merasakan wa taala. apa Seperti apa itu? biologis Sholat, Bu. seorang bapak ketika tidak Ya, salat. Jadi anakku kayak gitu. salatnya Mungkin tidak menjelang bolong-bolong belum lagi karena kan? baru peralihan dari remaja ke Iya, dewasa. jadi bulan sekolah Mungkin kan nanti kalau sudah ini dewasa, kalau ada di misalnya titik lapar makan itu, dulu kemudian sholat penyaluran duhur ya. biologis kasih Ya, sayang jadi harus kita gitu-gitu wajib memang harus melaksanakan tersalurkan. sholat. biasa. Itu bukti Nanti bahwa mungkin kita sekarang masih mempercayai idealis, Allah Bapak, Subhanahu wa tapi taala. suatu suatu saat Kemudian jadi apa lagi? memperbolehkan anak asuh Puasa Bu. siapa Ya, juga puasa. kalau berkeluarga. Puasa wajib Ada itu orang lain, keluarga lain di sana di Marakayu yang ngurus Bapak. Banyak sih. Oh banyak ya, sih. puasa wajib Banyak. itu puasa pada bulan Ramadan ya. Kalau misalnya kita bisa ada puasa sunatnya juga ya. Cara itu Iya, Senin Kamis Enggak, ya. Jadi Bapak yang yang ke selanjutnya Lombok, apalagi dia Nak? menetap sana. Dia tidak mau. Yang harus kita Berbakti kepada orang tua Bu. ya, bagaimana Jadi, caranya itu Bapak berbakti kepada orang tua? Siapa yang bisa Ibu kenapa nggak mau ini sebutkan? Tidak tahu juga sih. Bantu Karena ibu mungkin cuci piring. Gini, Ya, itu pintar, sendirian anak kan. soleha. Apalagi? jadi alasan? Iya Mas Kalang. Apalagi? Menyapu Bu, Masih lama. menyapu di rumah. Iya, anak Enggak. pintar ini anak soleha kakek ya. kakek dari bapak. Jadi harus kita berbakti kepada kedua orang tua ya, karena surga kita itu ada di bawah telapak Al-Quran kaki ibu. membuka.
Ya, Tapi maksudnya setelah nggak tahu ya. kita harus selalu berbakti kepada kedua orang Berarti tua ada ya, yang berlebihan. ayah dan ibu. Yang selanjutnya Panggilannya Wahyu, Apalagi, Kalam, Nak? apa Fatih? Kalam sih. Kalam ya, kalau di Lombok juga Kalam. Iya. perintah Allah Subhanahu wa taala itu Jenengan saya ucapkan menolong selamat datang sesama ya. di dunia baru selalu Jadi dengan kita pesantren. harus selalu menolong sesama ya, karena harus yakin kalau kita permudah urusannya orang, kita selalu tolong orang, itu insya Allah kan kita akan mendapat pertolongan ya dengan orang lain juga. Mungkin bukan orang yang kita tolong, tapi kepada orang lain lagi ya. Ya, jadi mengerti nak? Tiga. Berarti Bu. 3 tahun. Ya, makasih. Kejuatan di sini tuh ada. Selanjutnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan gemar bersedekah. Jadi mulai sekarang Nanti coba cari tahu. biarpun anak-anakku belum bekerja, belum punya penghasilan, tapi harus ini ya bersedekah. Bagaimana contohnya itu? Bersedekah sesama teman. Ibu tanya dulu. Kalau bersedekah sama teman, yang mana itu? Kasih pinjam teman pensil, Bu. Iya, Orang itu juga sedekah ya. Atau ada temannya yang ini tidak bawa bekal, Kayak masih ada ya. keluarga dengan Kemudian kita punya kelebihan bekal, kita bisa berbagi sama teman ya. Iya. Kalau mau nomornya Kalau nanti saya bersedekah share. yang paling murah apa? Ada yang tahu? Senyum. Saya Iya, Bu Guru tanpa tinggal bisa bersedekah. Apa nak Nidar? Senyum. Iya. Jadi itu kalau kita senyum sama seseorang itu sedekah, karena kalau kita senyum sama orang kan artinya kita berbagi kebahagiaan. Ya, jangan cemberut kalau ketemu temannya. 2 bulan 900. Satu. Ini yang tadi perintahnya itu ya, jadi ini menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, seperti meninggalkan sholat. Kalau Mohon ya, maaf Ibu, mungkin Sam bisa diam kali ribut ya Bu. Iya betul. ya nak Samsan, Sebagai diam dulu. Ada kan kesepakatan kelas kita ndak boleh ganggu temannya. Mau gang kosan. Diam-diam dari tadi, Bu. Bayarnya keserian bagi bang. Ya. Iya, jadi ini meninggalkan sholat tidak bisa ya. Kita tinggalkan sholat karena itu sudah wajib ya. Enggak sih. Kan kemarin Siapa yang tahu pengertiannya wajib apa? Yang di pelajaran kita kemarin apa nak artinya wajib? Sekitar 400. Nah, Hasnidar Rezeki anak saya. bisa jelaskan? Gede Jika dikerjakan mendapat pahala, Kan Bu. rata-rata Kalau ditinggalkan kita berdosa. Iya, jadi berdosa kita ya kalau tidak sholat. Kalau kita muslim ya, ya yang dilarang juga sama Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak boleh berbohong. Ya, contohnya yang mana itu? 150. Siapa di sini yang pernah berbohong? Tapi pelan-pelan, jangan tutup. Saya tidak Bu Guru. Kena motor jadi. Iya, jadi anak soleh aku sama. Jadi kalau misalnya kita tidak sengaja berbohong, kita langsung ini ya istighfar atau menjelaskan kepada temannya yang kita berbohong itu, kita jelaskan bahwa maaf saya tadi ini berbohong ya. Jadi tidak boleh ya nak. Ya, jadi yang dilarang selanjutnya, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu durhaka kepada sehingga nanti jenengan bisa kedua orang tua. menyimpulkan setelah Iya. berinteraksi lama-lama. Jadi kita tidak boleh durhaka ya Bapak saya terhadap kedua orang tua. pulang ke Lombok. Iya, jadi yang selanjutnya gemar membaca Al-Quran. Kita harus gemar membaca Al-Quran. Gitu ya. Meskipun terasa berat, Dulu maksudnya
semua kebaikan itu awalnya memang berat, tapi harus Bisa kita dulu ini ya, saya nggak di harus kita paksakan dirawat, sedikit. dirawat oleh Kita awalnya kita Jadi dari paksa, kecil jadi lama-lama merasa akan berkorban. terbiasa. Kalau Bayi. kita sudah terbiasa Iya. akan Palingan terasa ini, belum minggu. terasa apa ya? Lagi lagi gini. Kita merasa bersalah kalau kita Enggak tidak dikelimankan sih. laksanakan. Dari kecil ada kelimangan. Selanjutnya berteman dengan orang-orang Melanglang soleh, buana ya. Dari Jepang. Terakhir sini. Berteman dengan orang Bapak. soleh supaya Oh, Bapak kita gimana? ikut Pernah juga kunjungan ke Jepang? Dari baik, kecil sudah. soleh. Sekarang. Kalau kita berteman dengan teman yang rajin salat, kita ini juga ikut ya. Kalau kita misalnya jalan-jalan sama dia, kemudian waktu salat dia mau salat, kita ikut salat Kalau juga. orang sudah minum air mahal, Ya sabar dalam menghadapi musibah. Seperti apa itu nak? dia Ada yang tahu ini sabar dalam menghadapi musibah contohnya? mitos dan kadang real itu. Ya mungkin. Mitosnya itu Kehilangan ini mitos tapi ya ikhlas. ada realnya Kalau uangnya sendiri. hilang, Anu, ya ikhlas. dari orang tuh memang Iya betul, kita ikhlas ya. ya Kita yakin akan semoga dengan diberi ada kesabaran ini gitu ya. gantinya yang lebih banyak Sekarang lagi ini kalau bukan kita kita ke ikhlas. Bapak, Ya siapa yang bisa bantu ibu membaca rangkumannya ini? kesempatan ini khawatirnya sama ibunya nanti disuruh Ya Bu, pulang setelah Udah sih. Udah. Setuin mau kemana? rukun Ya, iman silakan. ada 6. Sejak Iman ini kepada sama Allah orang Subhanahu wa tua taala dia artinya kan percaya bahwa Allah perantau, Subhanahu wa taala itu ada. bijak dengan amanah. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala Oke, melalui sekarang, ciptaannya. tunjukkan kalau jenengan memang dari pondok. Sudah Nilai Bu. nanti kalau bisa Ya. semua Kita dapat ya ibu lanjutkan. belajar yang baik. Ya, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ya, yang tadi sudah dijelaskan Ibu ya. Ya, jadi hari ini kita belajar rukun iman. Jadi Ibu harap semua yang Ibu sampaikan tadi itu dilaksanakan nak ya. Kewajiban kita ya, seperti sholat. Ya, Bu. Ya. Jangan pintar kori. Ya, jadi kita kerjakan ini lomba-lomba soalnya ya. Pintar apa? Ibu nanti ya ini kalau belum ada Dari ya, belum dari ada sini. yang Olahraga. ada yang tidak bisa kerjakan nanti Ibu dampingi ya kerjakannya nak ya. Di sini ada apa? Ya jadi sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Itu sekarang udah jarang nih. Tapi kan ada. Udah paham Bu Guru. Banyak yang Iya. cocok sama. Jadi tinggal kalau sudah paham nak tinggal di ini ya dilaksanakan ya. Iya. Udah dulu. Iya, jadi hari ini Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Sebelum Ibu ini mengakhiri pantun dulu. Iya. Iya, karena seperti nak Wandi ya, Alhamdulillah berpantun jadi Ibu mau berpantun juga. Jadi Ibu minta kesediaan mana kalau Ibu ini bilang cakep Jam-jam ya. Bu, ribut Bu. Miknya nyala Nah, terus. santai, jangan ribut dulu. Kenapa jam-jam ribut terus nih? Semangat sekali Iya. lagi saya berdoa. Jadi Ibu semoga mulai ya dengan pantunnya. Ya Bu Guru. di segala Ya, ujian dan pagi sukses. hari memetik bunga. Apa yang menjadi cita-cita yang sudah tercapai. Mana cakepnya? Cakep. Ulang dulu jadi bukan ini bilang cakep ya karena kalau enggak bilang cakep Pas Ibu terus nggak kasih jadi pulang. Iya Terus Bu. sama mondok Iya. nggak fokus. Ya, Ibu ulang ya. Pagi hari memetik bunga. Cakep. Cakep. Bunga indah di taman surga. Cakep. Iman kepada Allah yang Maha Esa. Cakep. Hati tenang, penuh bahagia. Cakep. Ya, jadi hari ini Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Siapa yang mau pimpin doanya Ini saja sekarang saya sebelum kita pulang? Ya,
Jamansa Bu Guru. Wah, semangat. Iya, Di nak sini Jamansa lalu pimpin baik, doanya. lalu baik itu banyak. Tempatku ribut Bu Guru. Nanti ribut nggak bisa. Bapakku lagi marah-marah di rumah. Saya guru. Iya, jadi ibu yang pimpin doanya ya, karena doanya ini doa pulang karena jam terakhir nak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.